Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dian Rahma Santoso, Humas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kali ini masih dalam acara Sida Menyapa. Ya, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 10 Januari 2024, kita akan membahas secara tuntas selama 30 menit ke depan hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tentu bersama orang yang sangat pakar dan ahli di bidang ini. Siapa lagi kalau bukan Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau adalah Bapak Dr. Heri Widodo SE MSI AKCA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Heri. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah. 2024 makin sehat ya Pak ya, makin bersemangat. Pak Heri mungkin bisa menyapa dulu Sobat Kampus yang ada di rumah, yang ada dimanapun mereka berada. Hai Sobat Kampus gitu Pak. Hai Sobat Kampus, selamat datang di Sida Menyapa. Hari ini kita akan berbincang tentang beberapa hal terkait dengan sarpras ataupun beasiswa yang ada di Sida. Wow, pasti menarik sekali, apalagi beasiswa ini yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dan calon mahasiswa. Ya, sebelum kita ke beasiswa nih Pak Heri ya, mungkin bisa diceritakan kalau masyarakat umum mungkin bisa melihat Sida yang semakin hari, semakin tahun ini ada aja yang dibangun ya Pak ya. Tentunya ini tidak lepas dari tangan-tangan emasnya Pak Heri ini. Nah, untuk kali ini bagaimana Pak kesiapan terkait dengan fasilitas seperti perkuliahan untuk mahasiswa, perpustakaan, laboratorium, bisa diceritakan Pak Heri? Sebenarnya sarpras itu fungsinya adalah sebagai supporting untuk kegiatan akademik yang ada di Sida ini. Nah, tentu kalau berbicara tentang sarpras tidak hanya berbicara tentang lab, tetapi juga fasilitas yang ada di kampus ini. Tetapi kalau misalkan kita ingin lebih fokus pada kegiatan akademik, maka sarana prasarana yang kita siapkan itu adalah untuk menunjang kegiatan-kegiatan praktikum yang ada di masing-masing fakultas yang ada. Nah, praktikum yang ada di masing-masing fakultas atau di masing-masing prodi itu standar minimal yang sudah kita siapkan tentunya juga akan kita harapkan keberadaan tersebut juga akan bisa memberikan nilai tambah bagi mahasiswa dalam proses kegiatan akademik tersebut. Saya kira itu keberadaan terkait dengan sarpras yang ada itu. Tapi ini memang semangatnya Sida, komitmennya selalu ini ya Pak ya, selalu membangun, bertumbuh begini ya Pak ya. Ya, itu memang kebutuhan mutlak yang harus kita fasilitasi gitu. Coba Mbak Dian bayangkan ya, kalau misalkan mahasiswa hanya berkutat pada sebuah teori tanpa ada didukung dengan keberadaan lab yang ada, saya yakin kelulusan kita nanti juga tidak terlalu optimal gitu ya. Nah, keberadaan sarpras atau lab itu ya memang mutlak memang harus kita siapkan. Ya. Ini juga sekarang lagi bangun di kampus 3 ya Pak ya. Lagi bangun di kampus 3 dan ini barusan selesai yang 7 lantai itu kira-kira nanti mau diapakan itu Pak? Ya, akhir tahun ini target kita di kampus 3 itu 7 lantai ya. Akhir tahun kemarin mungkin Pak ya, 2023. Iya, maaf. Pak Heri belum bisa move on nih kayaknya ke 2024. Iya, iya. Akhir tahun 2023 maksud saya. Iya. Sesuai dengan perencanaan kita nanti yang 7 lantai itu untuk digunakan FVIP ya. Nah, FVIP sebenarnya mulai semester kemarin ya, semester ya, itu ganjil. sudah geser ke kampus 3. Insya Allah nanti semester genap ini itu bukan salah satu sih, ada 2 prodi yang ada di FBIS itu akan geser ke kampus 3. Nah, kenapa ada pergeseran
fakultas itu, ini juga tidak terlepas dari keberadaan Fakultas Kedokteran Gigi kita yang sudah mendapat izin. Ya. Nah, yang kedua adalah termasuk proses untuk persiapan pendirian Fakultas Kedokteran Umum. Nah, maka konsekuensinya ada beberapa fakultas yang akan kita geser ke kampus 3 itu. Ya. Dan di sana juga tempatnya lebih luas ya Pak ya? Iya, lebih luas. Dan memang perencanaan kita ke depan memang untuk di kampus 3 ya, karena kalau kampus 1, kampus 2 itu relatif sudah jenuh sudah mentok nih Pak ya? Iya, untuk lahannya sudah jenuh. Lahannya yang jenuh. Lahannya yang jenuh. Gitu. Iya. Jadi ini nanti 2 prodi ini nanti apa Pak yang mau dipindah ke kampus 3? Boleh dikasih bocoran dong Pak? Atau belum boleh nih Pak? Insya Allah prodi manajemen sama bisnis digital. Wah, bisa dibayangkan nanti berapa ribu mahasiswa yang pindah ke sana. Nanti di sana jadi rame lagi nih Pak. Sekarang ini gara-gara FPIP pindah ke sana ya sudah banyak macet Pak di sana. Baik Pak Heri, terkait itu tadi tentang fasilitas yang ada di UMSIDA ya Pak ya, fasilitas perkuliahan untuk mahasiswa. Nah, bagaimana dengan layanan? Sekarang ini kan semuanya sudah terintegrasi, semuanya sudah berbasis digital. Nah, ini sebenarnya sistem layanan seperti ini nih tujuannya seperti apa Pak? Ya. Nah, kalau berbicara tentang sistem pengembangan sistem yang ada di kampus ini kan di ranahnya DSTI ya, Direktorat Sistem Teknologi Informasi. Tujuannya memang agar memudahkan semua pihak yang berkaitan dengan kepentingan kampus, ya, baik dari sisi dosen, dari sisi mahasiswa, dari sisi tekniknya, ya. Nah, memang kita belum settle betul terkait dengan pengembangan sistem itu, tetapi kampus ini tetap punya komitmen untuk mengembangkan sistem, ya, tidak hanya untuk mahasiswa, dosen, tapi dengan teknik. Nah, misalkan yang terkait dengan mahasiswa itu mulai dari proses PMB sampai dengan lulus itu sebisa mungkin akan tersistem di sana, menjadi satu kesatuan, ya, baik itu data ataupun proses, ya, termasuk juga untuk dosen, ya. Dosen juga pengembangan sistem juga akan berkembang terus, teknik juga semacam itu. Artinya teknologi informasi itu kan tidak bisa mandek, ya. Ke depan pasti akan terus semakin berkembang, betul. Ya. Dan kampus ini juga punya komitmen untuk mengikuti perkembangan yang ada itu. Wah, berarti nanti bisa jadi semuanya nggak butuh kertas ya Pak ya? Harapannya seperti itu. Kasihan nanti pabrik kertas nggak laku. Harapannya seperti itu. Tapi itu kan hanya salah satu. Iya, salah satu sisi, betul. Itu ya, dengan perkembangan teknologi. Ya, teknologi itu kan bisa diibaratkan dua mata sisi, ya, artinya ada hal-hal tertentu itu bisa bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat, tetapi ada juga mungkin ada resiko-resiko yang perlu kita antisipasi. Baik Pak, kalau begitu setelah tadi Sarpras, sistem layanan, kira-kira rencana pengembangan ke depan, apalagi ini baru awal tahun 2024 nih Pak. Kira-kira rencana pengembangan 1 tahun ini, 2 tahun? Setelah di kampus 3 di 7 lantai itu, maka proses selanjutnya itu adalah untuk student center. Ada 4 lantai nanti, termasuk di dalamnya ada kafetarianya. Sebentar Pak, itu di mana itu nanti Di kampus 3. Di kampus 3, posisinya di kantin lama. Oh, yang di kantin lama, ya. Yang sekarang lagi ada ini ya, yang ditutup seng-seng itu ya Pak ya? Betul. Oh, itu untuk student center. Jadi nanti ya kegiatan kemahasiswaan nanti semua akan tersentral di sana. Walaupun mungkin ada 1-2 prodi, ya, 1-2 fakultas yang
masih di kampus 1 atau di kampus 2 itu. Tapi secara umum nanti kegiatan kemahasiswaan di kampus 3. Seluruhnya UKM, Iya, Ormawa semuanya nanti di sana juga. Wah. Mungkin kecuali kayak di sini ada Vikas itu BEM, Tetap di sini. BEMFA, Vikas itu mungkin masih di sini. Tapi secara keseluruhan nanti ada di sana. Jadi untuk yang organisasi yang per fakultasnya tetap sesuai dengan kampus masing-masing ya, kampus 1 atau kampus 2, kampus 3 juga. Iya. Tapi untuk seluruhnya UKM, IMM, Ormawa di nanti sana. semuanya di sana. Wah. Ada 4 lantai. Lantai 1 itu rencana kafetaria, 2, 3, 4 itu untuk kemahasiswaan, atas rencana untuk olahraga. Wah, ada kolam renang indoor nggak Pak? Itu tapi untuk mahasiswa semua ya Pak ya? Untuk mahasiswa semua. Dosen nggak bisa tuh Pak olahraga di Boleh, sana? kalau olahraga boleh. Oh boleh. Wah ini teman-teman yang ada di sini ini perenang-perenang semua ini Pak yang di ruangan ini yang lagi nonton. Ada kolam renang nggak Pak nanti Pak? Belum katanya. Oh belum, oke. Ini nanti ada Mas Denny sama Mas Ulun yang siap ikut menggali nanti Pak kalau buat kami. Oke, baik Pak Heri. Nah ini saya mau mewakili teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa nih Pak. Pasti yang ditunggu-tunggu adalah ketika masuk ke UMSIDA ada tidak beasiswa dan seperti apa macam-macamnya beasiswa yang ditawarkan oleh UMSIDA untuk mahasiswa yang sudah ongoing, untuk mahasiswa yang akan masuk ke UMSIDA, calon mahasiswa. Iya. Saya sebelum masuk ke situ saya nambah sedikit yang tadi ya. Ya, silakan Pak. Itu tadi untuk yang kemahasiswaan ya. Yang selanjutnya ya rencana itu adalah mudah-mudahan tidak ada perubahan peraturan yang ada di mana di Sidoarjo ya. Melanjutkan tower. Oh, tower. Melanjutkan tower itu ya harapannya bisa 1-2 tahun itu bisa clear. Nah yang kedua ya tentu kita ini kan Fakultas Kedokteran Gigi itu kan baru buka, tentu kita juga akan menambah beberapa fasilitas yang terkait dengan Fakultas Kedokteran Gigi, termasuk kita mempersiapkan yang untuk kedokteran Umum. ya, itu ya kira-kira itu untuk 1-2 tahun gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah yang masalah beasiswa di kita di UMSIDA itu kan kalau saya bisa mengelompokkan itu ada 2 ya, dari pemerintah, dari internal ya, atau kalau mau diperluas ada juga yang dari swasta ya. Tapi itu masih belum terlalu banyak kalau yang di swasta. Nah kalau yang di pemerintah tentu kita akan mengikuti yang ada di pemerintah, ketentuannya itu biasanya masalah KIP dan seterusnya itu. Kalau di UMSIDA sebenarnya banyak beasiswa yang kita sediakan. Justru banyak kan yang dari UMSIDA sendiri ya Pak ya? Namanya seperti itu. Namanya seperti itu. Kita kan kerjasama juga dengan LASIS, ya, KLL itu. Nah itu juga sebagai sumber ya, sumber beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk itu. Saya ngambil contoh misalkan ada beasiswa untuk kader, gitu. Macam-macam di sana di dalamnya. Ada beasiswa yang terkait dengan prestasi, tahfidz itu ada, kemudian akademik, non akademik beasiswa itu juga ada. Banyak kalau mau memanfaatkan beasiswa yang ada di UMSIDA. Prestasi akademik ini berarti yang pernah diraih selama mereka studi SMA atau kelas 3-nya aja nih Pak? Kalau ngikuti di panduan ya, di panduan PMP itu prestasi yang di SMA. Berarti bisa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya Pak ya. Nah itu kalau untuk yang S1 ya Pak ya, kalau untuk yang ke S2 ada beasiswa juga nggak Pak? Ada. Alumni kita yang mau masuk ke S2 di kita ada beasiswa. Alumni sini, lulusan sini ya Pak ya. Itu tidak terpaut berapa tahun lulusnya?
tidak. Tidak. Oh. Jadi misalkan lulus tahun 2010 Iya, masih masih bisa ya Pak ya? bisa. Oh, Masya Allah, luar biasa Kita loh masih ini Umsida. belum menentukan batasan. Berarti dibuka untuk Iya. semua alumni yang memang ingin kuliah S2 di sini. Nah, sebenarnya untuk yang S2 juga tidak hanya yang berasal dari alumni ya. Tapi yang non alumni pun itu masih bisa memperoleh dengan ketentuan dan Syarat syarat ketentuan yang berlaku. berlaku. Iya. Sempat saya juga pernah lihat beasiswa bisa sampai 50% ya Pak ya yang di sini. Iya. Itu beasiswa apa ini? Beasiswa ini sekolah guru-guru ya Pak ya, untuk guru-guru yang ada di sekolah Muhammadiyah juga ya Pak ya. Ini satu Sidoarjo atau satu Jawa Timur Pak? Atau seluruh Indonesia? Kalau ngacu di SK-nya Pak Rektor, itu memang ada perbedaan antara Sidoarjo, Jawa Timur dan di luar. Oh iya. Biasanya di prosentasenya. Diprioritaskan yang di Sidoarjo. Jadi masyarakat Sidoarjo dihimbau banget nih, terutama guru-guru yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah Sidoarjo, mulai Sidoarjo ujung sampai ke ujung ya, barat, timur, utara, selatan, dimanapun Anda berada, ayo langsung masuk ke Umsida ya. Bapak Ibu guru bisa dapat beasiswa juga, dan juga untuk alumni mulai tahun berapapun, mulai awal Umsida berdiri juga bisa ya Pak ya. Yang dulu memang alumni sini, luar biasa ini Umsida. Pak Heri, untuk ini tadi sempat untuk yang S2 ini sudah ada nih Pak beberapa kolega yang tanya, Umsida nggak buka S3 kah gitu Pak? S3 ya. Iya Pak. Yang banyakan yang tanya untuk manajemen sih Pak, manajemen pendidikan. Iya, kemarin ada beberapa prodi ya yang ingin mengajukan S3. Cuman memang kita lagi mengkaji ya untuk S3 itu. Ya. Apakah dalam waktu dekat itu didirikan ya, atau kita memang masih fokus yang di S2 ya. Jadi masih dalam kajian kalau yang untuk S3 itu. Tapi artinya tetap nanti jika itu sudah mulai ada tanda-tanda cukup apa sih? Karena persyaratannya juga Yeah. jika tidak mudah ya, terutama yang terkait dengan ketersediaan dosen, itu kan yang perlu dipertimbangkan juga ya. Itu. Jadi kalau untuk S3 masih dalam tahap Para pengkajian. Jadi ini masih menunggu para dosen untuk yang dari doktor menjadi nunggu Budian lulus. Amin. Amin. Aduh, jadi speechless saya, didoain lulus ini. Amin. Ya. Oh, Pak Heri tadi sempat bahas tower ini Pak ya. Tadi sempat membahas tower. Itu towernya jadi mau dibangun berapa lantai Pak? Dengar-dengar dulu awalnya 20 lantai, terus 23 lantai. Iya. Dengan catatan ini tidak ada perubahan ketentuan yang berlaku di Sidoarjo ya. Ketentuan itu bagaimana Pak? Ketentuan terkait dengan ketinggian bangunan. Oh, iya. Itu rencana di 23 Hmm, lantai. di 23. Kalau ternyata ada perubahan, Mudah-mudahan tidak. Karena kita mempersiapkan di 23 lantai itu. Karena kan kita kan sudah melakukan proses pancang. iya. Nah, proses pancang itu yang kita hitung di 23 lantai itu. Kalau misalkan tidak diperbolehkan, tanda petik ada kerugian di kita. Iya, betul. Nah, gitu. Mudah-mudahan tidak. Karena pancangnya itu tadi ya Pak Iya. ya. Sudah. Ya, semoga ini pemerintah Sidoarjo mendengarkan podcast kita kali ini. Iya. Doa kita semua tentunya ya untuk Umsida supaya ini juga supaya lebih wow juga ya Pak ya, supaya Iya. lebih berkembang, dan mahasiswa yang masuk ke Umsida juga merasakan fasilitas yang nyaman dan lebih baik dari tahun ke tahun. Rencananya nanti tower itu mau buat fakultas apa Pak? Rencananya kampus satu itu kemungkinan besar nanti untuk kesehatan. Kampus satu ini seluruhnya? Iya. Oh. Mungkin FAI, Pasca mungkin masih di sini ya.
Tapi selain itu akan geser ke kampus 3. Berarti saya bisa ketawar ya Pak ya? Ya, jadi itu. Yes. Kemungkinan ya, karena sekarang yang tinggal FBIS ya. FBIS di sini ya. Business Income, ilmu sosial. Ya kemungkinan itu yang geser. Kita juga belum tahu nanti yang di kampus 2. Kita berharap juga kampus 2 kan desain tech itu kan juga berkembang ya. Sehingga nanti cuma mahasiswa juga bisa banyak gitu. Nah, ada kemungkinan nanti bisa saja 1-2 prodi itu juga geser ke sana. Karena di kampus 2 juga sudah full ya. Untuk bangunan sudah full di sana. Bangunan sudah full, lahannya juga sudah jenuh. Sebelah-sebelah sudah nggak ada yang bisa digeser lagi Pak. Kereta api ya. Kereta api. Kereta api. Atau mungkin nanti ada jembatan yang melintasi rel kereta api. Belum tahu kalau itu. Baik, senang sekali ya Sobat Kampus kita bisa ngobrol bareng lumayan panjang ini dengan Pak Heri. Biasanya kalau menemui Pak Heri itu hanya singkat sekali ya. Baik Pak Heri, sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, boleh diberikan closing statement untuk Sobat Kampus, mungkin untuk menyemangati. Sobat Kampus ini nggak hanya mahasiswa loh Pak Heri, tapi dosen, tendik, semuanya ini menjadi Sobat Kampus kita. Mana di sini? Ya. Oke. Sobat Kampus yang berbahagia dimanapun berada, keberadaan kampus ini kami berharap bisa memberikan manfaat kepada semuanya, baik dalam proses penyediaan sarpras, penyediaan lingkungan yang ada di kampus ini, baik untuk semuanya saja, terutama khususnya adalah untuk calon-calon mahasiswa baru di Umsida. Silakan datang di kampus kami. Beberapa fasilitas yang lain termasuk beasiswa itu juga bisa dioptimalkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Terima kasih. Saya kira itu Bu Dian. Terima kasih banyak Pak Heri. Pak Heri, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di ruang podcast kita. Ini juga ruang podcast atas hibah dari Pak Heri. Ya, terima kasih banyak Pak Heri sekali lagi atas waktunya dan juga seluruh Sobat Kampus. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kirim ke email ya di humas@umsida.ac.id, bisa langsung saja bertanya di sana terkait sarana prasarana, nanti akan kami sampaikan langsung kepada Warek 2 ya Pak Heri Widodo, dan akan kami balas pesan Anda semuanya. Baik, itulah tadi pertemuan singkat kita tapi sangat bermanfaat, pertemuan yang insya Allah berkah dan memberikan secercah harapan untuk perkembangan Umsida ke depan tentunya. Ya, sampai jumpa di rangkaian acara Umsida Menyapa berikutnya. Saya Dian dan juga Pak Heri mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.